Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam. Malam ini adalah malam Natal, Minggu Advent keempat. Kita mensyukuri rahmat Allah atas kita. Terang itu sesungguhnya telah datang dan ada di antara kita. Bagaimana hidup di dalam terang? Kita akan menghayati kebenaran firman Tuhan itu dari kitab Injil Yohanes 1 ayat 4 hingga yang ke-9. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang terang yang menyelamatkan kami. Kami mau merenungkan sabda-Mu, bimbing kami dengan firman dan Roh Kudus, karena kami rindu dan selalu ingin hidup di dalam terang Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Saya akan membacakan nats firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 hingga ke-9 yang menyatakan demikian. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita semua. Dalam merayakan Natal atau menjelang Natal, menyongsong Natal, seringkali kita mendengarkan nats Alkitab dari Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Telah melihat terang yang besar. Peristiwa itu dicatat dalam Injil Matius. Orang-orang Majus melalui bintang, mereka mendapatkan petunjuk untuk tiba dan sampai di Bethlehem, tempat kelahiran Kristus. Dan mereka melihat bintangnya. Di palungan mereka menyaksikan bukti sejarah bahwa Yesus anak Allah itu dilahirkan di sana. Ada bintang menjadi penunjuk jalan. Ada terang. Siapa terang itu? Terang itu adalah hidup. Dan terang itu adalah Kristus. Yesus datang menerangi kegelapan hidup manusia, supaya manusia yang berdosa, yakni kita ini semua, hidup di dalam terang. Allah menghampiri dunia untuk menyelamatkan, sekaligus memanggil manusia untuk datang dan mengikuti jalan keselamatan yang ditawarkan kepada setiap orang yang berada dalam kegelapan, bagi setiap insan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kehadiran Yesus untuk memberi hidup dan terang itu bercahaya dalam kegelapan. Hidup yang dimaksud adalah hidup di dalam Yesus. Hidup di dalam terang firman Allah. Yohanes Pembaptis bukanlah sang terang itu. Ia hadir untuk menyampaikan terang yang sesungguhnya. Siapa itu? Yesus.
Ia menegaskan bahwa dia hanya utusan Allah yang ditugaskan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tentang dirinya, ia jujur dan ia berkata tegas, "Aku bukan Mesias." Dan juga membuka tali kasut Yesus pun, "Aku tidak layak." Jujur, tulus, rendah hati. Ini adalah wujud hidup di dalam terang, hidup di dalam Yesus. Orang yang jujur, tulus, dan suka damai akan ada masa depan. Mazmur 37 ayat 37 menjelaskan demikian. Dan nyata bahwa kita semua juga dipanggil untuk menerangi dunia seperti Yohanes menyampaikan terang yang sesungguhnya melalui teladan hidup, menyatakan kebenaran Allah hidup di dalam terang. Sahabat GPIB yang terkasih, hidup di dalam terang adalah bukan hanya percaya, tetapi tunjukkan aksi nyata dalam kasih dan pengorbanan. Mari memberi diri. Buka hati agar terang itu menerangi hidup kita. Hidup yang berada di dalam kegelapan, keegoisan, ketamakan, kepentingan diri sendiri. Dan mari menyatakan kebaikan Kristus. Kita dipanggil untuk menyatakan terang dan hidup di dalam terang itu. Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dan tinggal di dalam aku. Mari menyaksikan terang Yesus di keseharian kita, mulai dari malam Natal, menyongsong Natal, dan seterusnya. Nyatakan kasih, nyatakan kebenaran, keadilan, kejujuran, kerendahan hati, dan sayang satu terhadap yang lain. Terpujilah Kristus, Sang Terang Dunia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih, terang yang sesungguhnya telah datang. Yesus hidup dan tinggal di dalam kami, menerangi hati dan pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami memasuki malam Natal, kami ada bersama keluarga kami bawa hidup kami, gereja-Mu, supaya kami hidup dalam terang, melakukan firman kebenaran Allah, dan dengan demikian memuliakan Allah. Terpujilah Kristus, Sang Terang Dunia. Amin. Selamat menyongsong Natal. Tuhan Yesus memberkati kita memasuki malam Natal dengan damai sejahtera Kristus. Terpujilah Tuhan. Halo sahabat GPIB, tidak terasa kita akan segera memasuki tahun pelayanan yang baru tahun 2026 nih. Untuk membantu kita dalam melangkah dan mewujudkan asa dan harapan sebagai gereja dan umat Tuhan, maka apa yang kita perlukan sudah tersedia loh dalam agenda kerja GPIB 2026. Apa saja yang bisa kita dapatkan dalam agenda ini? Di dalamnya kita dapat mengetahui yang pertama kalender gerejawi sepanjang tahun dan hari-hari penting nasional. Kedua, simbol-simbol liturgi GPIB dan pemaknaannya. Lalu ada bacaan dan renungan sepanjang tahun. Terdapat juga visi dan misi GPIB memasuki PKUPPG ketiga. Dan masih banyak lagi. Nah, sahabat GPIB sudah bisa mendapatkannya dengan membeli seharga Rp70.000 per buku agenda. Yuk kita pesan sekarang agenda kerja 2026 GPIB di call center Biro Penerbitan GPIB sebagai berikut. Yuk pesan sekarang. Sekian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati.